Di balik rimbunnya kanopi hutan hujan tropis Pulau Sulawesi, tempat cahaya matahari hanya menembus sela-sela dedaunan yang rapat. Hiduplah makhluk yang keberadaannya bagaikan rahasia yang disimpan alam selama jutaan tahun. Langkahnya nyaris tak terdengar, jejaknya sulit ditemukan. Dan kemunculannya begitu langka hingga banyak orang Indonesia belum pernah melihatnya secara langsung. Dialah Anoa, mamalia endemik Sulawesi yang sering dijuluki sebagai kerbau kerdil. Namun, julukan itu sebenarnya terlalu sederhana untuk menggambarkan betapa luar biasanya satwa ini. Anoa bukan sekadar kerbau yang bertubuh kecil, melainkan sebuah mahakarya paling menakjubkan. Hasil dari perjalanan alam yang sangat panjang di pulau yang terisolasi selama jutaan tahun. Seperti sebuah karya seni yang hanya dibuat satu kali dan tidak pernah dapat diulang. Anoa merupakan warisan alam yang hanya dimiliki Indonesia dan tidak ditemukan secara alami di belahan bumi manapun. Pulau Sulawesi merupakan salah satu laboratorium evolusi terbesar di dunia. Pulau ini berada di kawasan Wallacea, wilayah peralihan antara Asia dan Australia yang dipisahkan oleh laut-laut dalam. Isolasi tersebut membuat banyak satwa berkembang sendiri tanpa bercampur dengan spesies dari benua lain. Akibatnya, Sulawesi melahirkan berbagai satwa unik yang tidak ditemukan di tempat lain. Mulai dari babi rusa, maleo, monyet hitam Sulawesi, hingga anoa. Jika bumi diibaratkan sebagai sebuah museum raksasa, maka Sulawesi adalah ruang koleksi paling langka. Sementara anoa adalah salah satu artefak hidup paling berharga yang tersimpan di dalamnya. Kehilangannya bukan hanya menjadi kehilangan bagi Indonesia, tetapi juga bagi seluruh dunia. Alam Sulawesi bahkan menciptakan dua jenis anoa yang hidup pada lingkungan berbeda. Anoa dataran rendah menghuni hutan primer, rawa, hingga kawasan bakau yang hangat, sedangkan anoa pegunungan memilih hidup di kawasan pegunungan yang dingin dan berkabut. Keduanya memiliki bentuk tubuh yang hampir serupa, tetapi menunjukkan penyesuaian yang luar biasa terhadap lingkungan masing-masing. Anoa pegunungan memiliki bulu lebih tebal untuk menghadapi suhu dingin, sementara anoa dataran rendah memiliki bulu yang lebih pendek dan halus. Perbedaan tersebut layaknya dua saudara kandung yang tumbuh di dua dunia berbeda. Meski berasal dari nenek moyang yang sama, alam membentuk mereka menjadi pribadi yang sesuai dengan tempat tinggalnya. Dibandingkan kerbau yang biasa kita lihat di sawah, ukuran tubuh anoa memang jauh lebih kecil. Tinggi bahunya hanya sekitar 70 hingga 100 cm dengan bobot antara 150 hingga 300 kg. Namun ukuran kecil itu bukanlah kelemahan. Justru itulah rahasia keberhasilannya bertahan hidup di tengah hutan yang begitu rapat. Seperti sebuah perahu kecil yang lebih mudah menyusuri sungai sempit dibanding kapal besar. Tubuh anoa memungkinkannya bergerak lincah melewati semak, akar pohon, dan celah-celah vegetasi yang tidak mungkin dilalui kerbau biasa. Alam tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa alasan. Setiap sentimeter tubuh anoa merupakan hasil dari jutaan tahun proses adaptasi yang sangat sempurna. Keunikan lain yang langsung menarik perhatian adalah tanduknya. Berbeda dengan kerbau Asia yang memiliki tanduk lebar melengkung ke samping, tanduk anoa tumbuh lurus mengarah ke belakang mengikuti garis kepalanya. Bentuk ini bukan sekadar ciri khas, tetapi merupakan solusi cerdas dari alam. Jika tanduknya melebar seperti kerbau pada umumnya, tanduk tersebut akan mudah tersangkut ranting dan tanaman merambat ketika berlari di tengah hutan lebat. Sebaliknya, tanduk lurus memungkinkan anoa bergerak bebas tanpa hambatan bagaikan kereta cepat yang dibuat ramping agar mampu membelah angin dengan efisien.
Di balik penampilannya yang sederhana, Anoa memiliki kepribadian yang sangat berbeda dibanding kebanyakan hewan herbivora besar. Mereka memilih hidup sendirian sepanjang hidupnya. Sangat jarang dua Anoa dewasa terlihat bersama, kecuali saat musim kawin atau ketika seekor induk sedang membesarkan anaknya. Kesendirian bagi Anoa bukanlah tanda kelemahan, melainkan strategi bertahan hidup. Jika kawanan rusa mengandalkan jumlah untuk menghadapi bahaya, maka Anoa mengandalkan kesunyian. Ia hidup seperti seorang pertapa yang memilih menjauh dari keramaian demi keselamatan dirinya. Di dalam hutan yang sunyi, kesendirian justru menjadi perlindungan terbaik. Anoa adalah hewan yang sangat pemalu. Indera penciuman dan pendengarannya begitu tajam sehingga keberadaan manusia seringkali sudah terdeteksi jauh sebelum manusia menyadari keberadaan Anoa. Dalam hitungan detik, ia akan menghilang di balik rimbunnya pepohonan tanpa meninggalkan suara. Melihat Anoa di alam liar bagaikan mencoba menemukan bayangan di tengah kabut pagi. Kita tahu ia ada, tetapi kehadirannya begitu sulit disaksikan secara langsung. Tidak mengherankan jika banyak peneliti harus memasang kamera jebak selama berbulan-bulan hanya untuk memperoleh beberapa detik rekaman seekor Anoa yang sedang melintas. Meskipun terkenal pemalu, Anoa bukanlah hewan yang lemah. Ketika merasa terpojok atau anaknya berada dalam bahaya, ia dapat berubah menjadi petarung yang sangat berani. Dengan kepala ditundukkan dan tanduk diarahkan ke depan, Anoa akan menyeruduk lawannya tanpa ragu. Perubahan sikapnya sangat kontras, bagaikan air sungai yang awalnya tenang tetapi berubah menjadi arus deras saat musim hujan tiba. Di balik tubuh mungilnya tersimpan keberanian yang mampu membuat siapapun berpikir dua kali sebelum mendekatinya.